Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lydia E. Ninggolan, NIM 2005040004, Prodi PPKN semester 3. Yang saya hormati Ibu dosen selaku dosen pengampu, Ibu Dinata Lubanggaul SPD MSI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman dari bab 3 sampai 4 mata kuliah dari pengantar psikologi, di mana bab 3 yang berjudul dari perilaku manusia dan lingkungannya. Yang pertama, perilaku manusia. Konsep tentang perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi. Perilaku manusia dapat juga dilihat dari niat, pengetahuan, sikap, serta perilaku, di mana nilai berasal dari individu untuk mendapat atau melakukan sesuatu. Pengetahuan yang dipahami secara sebagai segala sesuatu yang dipahami, sikap dipahami sebagai pernyataan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Perilaku yang merupakan pendirian atau keyakinan yang muncul karena adanya pengetahuan akan hal tersebut. Contohnya, di kehidupan sehari-hari dalam konteks pilkada, psikologi merupakan ilmu tentang perilaku dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas yang merupakan manifestasi kehidupan psikis. Perilaku manusia ada 3 macam, yaitu jenis perilaku, pembentukan perilaku, dan teori perilaku. Yang kedua, manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan biasanya. Kedua, manusia dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang lebih sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk yang lain. Teori perkembangan ada 3 macam, yaitu teori nativisme yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor-faktor nativus, yaitu faktor keturunan yang merupakan faktor yang dibawa oleh individu sejak dilahirkan. Yang kedua, teori empirisme. Teori ini berpandangan bahwa perkembangan individu akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perkembangan individu. Teori konvergensi merupakan teori gabungan atau konvergensi dari kedua teori di atas, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh William Stern baik pembawaannya maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan individu. Golongan ini termasuk muncul karena melihat kedua pendapat, nativisme dan empirisme yang di atas saling bertentangan dan keduanya berada pada garis yang ekstrim dan banyak mempunyai kelemahan-kelemahan jika dihadapkan dengan realitas yang ada, terlebih lagi pada abad modern. Contohnya, untuk mendapat nativisme, betapa banyaknya anak yang lahir dari seorang ahli musik, tetapi dia tidak menjadi ahli musik seperti ayahnya. Untuk mendapat empirisme, mengapa masih banyak terdapat anak yang gagal dalam belajar di sekolah? Padahal segala fasilitas telah disediakan, petunjuk dan bimbingan juga selalu diberikan oleh guru maupun orang tuanya. Faktor eksogen dan faktor endogen adalah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Faktor endogen ini merupakan faktor yang mempengaruhi. Faktor endogen merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Faktor eksogen merupakan faktor yang datang dari luar individu, merupakan pengalaman alam sekitar dan pendidikan. Hubungan individu dengan lingkungannya. Pada teori ini, konvergensi disebut memiliki peran penting dalam perkembangan jiwa manusia, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu lingkungan sosial primer dan lingkungan sosial sekunder. Sikap individu terhadap lingkungan dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, individu menolak lingkungan jika tidak sesuai dengan yang ada dalam individu. Yang kedua, individu menerima lingkungan jika sesuai dengan yang ada dalam individu. Yang ketiga, individu bersikap netral dan berstatus. Bab yang keempat, yang berjudul dari aliran utama psikologi. Yang pertama, psikoanalisa. 1. Tokoh pendiri psikoanalisa atau disebut juga aliran psikologi dalam atau depth psikologi ini secara sistematis menggambarkan jiwa sebagai sebuah gunung es. Sebagai teori kepribadian, psikoanalia ini mengatakan bahwa jika terdiri dari 3 sistem, yaitu superego yang merupakan tempat dari dorongan primitif, yaitu dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kebudayaan atau pengalaman, yaitu dorongan untuk hidup mempertahankan kehidupan, dan dorongan untuk mati. Bentuk dari dorongan mati adalah dorongan agresi, yaitu dorongan yang menyebabkan orang lain ingin menyerang orang lain, berkelahi atau berperang atau yang marah. Superego adalah suatu sistem yang merupakan kebaikan dari agensi. Sistem ini
sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan atau pengalaman. Terdapat 9 mekanisme pertahanan yang dikemukakan oleh Freud adalah yang pertama, represi. Represi adalah suatu hal yang pernah dialami dan menimbulkan ancaman bagi ego ditekankan masuk ketidaksadaran dan disimpan di sana agar tidak mengganggu ego lagi. Contohnya, seorang bapak berjalan-jalan membawa anaknya. Yang kedua, pembentukan reaksi, yang merupakan seseorang bereaksi justru sebaliknya dari yang dikehendaki demi melanggar ketentuan dari superego. Contohnya, misalkan seorang ibu yang membenci anaknya karena anaknya ini hampir merenggut nyawanya saat melahirkannya. Yang ketiga, proyeksi. Superego seseorang melarang ini mempunyai suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap orang lain. Maka ia berbuat seolah-olah orang lain itulah yang mempunyai kesalahan. Contohnya, misalnya A membenci si B. Yang keempat, penempatan yang keliru, yang artinya kalau seseorang tidak dapat melampiaskan perasaan tertentu terhadap orang lain karena hambatan dari superego, maka ia akan melampiaskannya kepada pihak ketiga. Misalkan si A tidak senang karena dimarahi si B, tetapi si A tidak dapat marah si B karena si B itu adalah atasannya, sehingga kemarahannya ini akan dilampiaskannya ke si C, yang artinya si C ini adalah di bawahan dari A. Yang kelima, rasionalisasi, yaitu dorongan-dorongan yang sebenarnya dilarang oleh superego dicarikan penalaran sedemikian rupa sehingga seolah-olah dapat dibenarkan. Yang keenam, supresi adalah juga menekankan sesuatu yang dianggap membahayakan ego ke dalam ketidaksadaran. Yang ketujuh, sublimasi. Sublimasi adalah dorongan-dorongan yang dibenarkan dan dilarang oleh superego tetap dilakukannya juga dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat. Misalnya, dorongan agresi untuk membunuh orang lain yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh superego tetapi dapat dilakukan dengan alasan pererangan, berdansa atau sublimasi seksual. Bertinju adalah olahraga yang merupakan sublimasi dorongan-dorongan agresi. Yang kedelapan, kompensasi, yaitu usaha untuk menutupi kelemahan di salah satu bidang atau organ dengan membuat prestasi yang tinggi di organ lain dan bidang lain. Misalnya, seorang gadis yang merasa kurang cantik tidak berhasil menarik perhatian orang, tetapi ia belajar tertekun sekali sehingga walaupun ia gagal menarik perhatian orang dengan kecantikan yang ia tetap peroleh kepuasan karena mengagumi kepandaiannya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, regresi, yaitu untuk menghindari kegagalan atau ancaman terhadap ego. Individu-individu mundur kembali ke taraf perkembangan yang lebih rendah. Misalnya, orang yang sudah memasuki usia tua, takut menghadapi ketuaan, maka ia menjadi kekanak-kanakan kembali. Yang bagian B, behaviorisme. Pavlov adalah sarjana asal Rusia yang lahir di Ryazan pada tanggal 14 September tahun 1849 dan ia meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Penemuan Pavlov sangat-sangat menentukan dalam sejarah psikologi. Adalah hasil penyelidikannya tentang refleks berkondisi. Adapun jalan eksperimen tentang refleks berkondisi yang dilakukan Pavlov adalah sebagai berikut. Pavlov menggunakan seekor anjing sebagai binatang percobaan. Pavlov kemudian menekankan sebuah tombol dan keluarlah semangkuk makanan di hadapan anjing percobaan tersebut. Yang ketiga, kognitif. Di dalam beberapa literatur, psikologi kognitif dikatakan sebagai perpaduan antara psikologi Gestalt dan psikologi behaviorisme. Teori di lapangan ini seperti diketahui teori yang membahas proses psikologi yang terjadi di dalam diri seseorang. Dengan perkataan lain, teori perkembangan mempelajari unsur organisme yang dalam teorinya Tolman dinyatakan bahwa mempelajari harus dilaksanakan dengan mencari hubungan dengan situasi. Teori kognitif ini tidak menyelidiki hal-hal yang lebih mendalam dari yang ada pada kesadaran, karena teori ini dengan mudah dapat dibedakan dari teori-teori psikoanalisis. Yang keempat, humanistik. Humanistik berpendapat mengenai ada pintu masuk di mana kita mempelajari semua manusia dari sudut pandang yang sama. Teori yang dibawakan oleh Maslow tentang motivasi berawal dari para anggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, atau setidaknya netral, bukan jahat. Dari segi kejiwaan pun manusia mempunyai kebutuhan, cita-cita, harapan, usaha, dan sebagainya.
Dalam paradigma seperti ini, Maslow berpendapat bahwa manusia sehat jiwanya adalah manusia yang mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan kekuatan dari dalam. Salah satu teori Maslow yang sangat terkenal atau dianut dan diterapkan oleh berbagai cabang psikologi tampan terapan sampai hari ini adalah teori hierarki kebutuhan. Pada tingkat yang paling bawah, terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis atau kebutuhan udara, makanan, minuman, dan sebagainya yang ditandai oleh kekurangan sesuatu dalam tubuh orang bersangkutan. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat ketiga tersebut di atas relatif sudah dipenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri. Ada dua macam kebutuhan harga diri. Yang pertama adalah kebutuhan kekuatan, kebutuhan penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, kebosanan, putus asa, tidak mempunyai rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Baik, demikian hasil presentasi yang akan saya bawakan, hasil resuman dari bab 3-4. Kalau ada kata salah atau tutur kata saya yang salah, harap komentar dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang. Baik, demikian hasil presentasi resuman dari bab 3 dan 4 yang saya buat. Kalau ada kata salah atau penyusunan kalimatnya, dimohon kritikal dari ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.